风雨花海的厮磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。水如你的梦寐，我的敬畏，举动只一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之内，总有那份情如流水长如水，大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微，轻描淡写的梦为你来点缀，不求山盟海誓，做你身旁的花蕾，愿只此一生，可有你的诗碑，枕上柳树梦醒，可缓缓归。Bukankah itu Jihan? Hari ini istri Kaisar masuk ke istana Taichen. Kau jangan membuat keributan, ya? Kau sudah datang? Jika sudah datang, kau akan aman. Bagaimana mungkin? Kemarin di Gunung Fuyu tidak kelihatan dekat sedikit pun. Kenapa bisa? Dia tidak ingat lagi padaku. Nanti di istana Taichen, kalian ada kesempatan saling dekat. Kaisar, dengar-dengar kau akan menikah. Apakah aku memintamu masuk? Rasanya aku pernah membujukmu untuk mencari istri. Mungkin sudah puluhan kali sepertinya. Tapi kau tetap tidak ingin. Kenapa? Kali ini kau langsung menyetujuinya. Tuan Putri Jihan, aku pernah mendengarnya. Wanita cantik yang sulit didapatkan dari suku iblis. Apa ada wanita cantik yang tidak diketahui Yang Mulia Ketiga? Kaisar terlalu memuji. Tapi cantik ya memang cantik. Selama ini sudah banyak wanita cantik yang kutemui. Atau dia terlalu memahami musik dan catur sehingga kau bisa luluh kepadanya? Hari ini kau datang mencariku. Pasti bukan untuk mendengar rumor saja, kan? Juga bukan masalah besar. Sebenarnya ada yang akan ulang tahun. Aku pikir... benar, Cheng Yu. Dia yang akan ulang tahun. Akhir-akhir ini dia suka mengumpulkan pedang pendek. Dan aku ingin menggambarkan sebuah pedang pendek. Aku ingin kau membuatnya
dan yang berbeda dari yang lain. Pedang pendek ini akan semakin pendek begitu digunakan dalam pertarungan dekat. Dia akan menjadi pedang panjang saat pertarungan jauh. Saat terdesak, dia bisa mengeluarkan senjata rahasia, mengeluarkan jarum perak yang membuat orang tidak berdaya. Saat sedang berburu, pedang pendek ini juga bisa berubah menjadi panah. Selain itu, saat memasak di dapur, bisa berubah menjadi pisau dapur. Jadi, Cheng Yu membawa pedang ini sama seperti membawa pedang pendek, pedang panjang, senjata tersembunyi, panah, dan pisau dapur, semuanya ada 5 jenis. Iya benar, bahkan bisa digunakan kapan saja. Dan senjata yang luar biasa ini akan dibawa Cheng Yu kapanpun dan dimanapun. Ini adalah rencanamu. Aku juga sudah memikirkannya. Pedang ini tidak boleh menggunakan sihir dalam pembuatannya. Harus menggunakan tenaga alam yang unik untuk membuatnya. Barulah ada hal yang baru. Melalui pedang pendek yang baru itulah nanti baru bisa mewakili niat hatiku yang sangat tulus kepada Cheng Yu. Hal kecil ini tidak akan bisa menyulitkan Yang Mulia Lian San. Tidak bisa diserahkan pada orang lain. Tapi masalahnya, meskipun aku sering membuat senjata, tetapi biasanya aku menggunakan sihir, seperti membuat senjata besar penahan iblis. Sedangkan untuk pedang pendek seperti ini, aku sangat sulit membuatnya. Setelah aku pikir-pikir, sepertinya hanya kaisar yang bisa membuatnya, makanya aku mencari kaisar. Yang Mulia Lian San membuat gambar ini dengan begitu teliti, tapi ada beberapa bagian terlihat kurang. Setelah dibuka dan dipasang kembali pasti akan meninggalkan bekas. Pekerjaan yang sempurna juga akan tidak sempurna. Hari ini sungguh bantuan dari langit memberiku kesempatan menunjukkan bakat diriku. Meskipun aku tidak pandai puisi dan catur, tapi kalau aku mengubah gambar ini, pasti kaisar akan menyadari kemampuanku tidak juga kalah dengan Jihan. Dia juga akan melihatku dengan tatapan lain. Aku harus mengukuhkan bagian ini. Tidak boleh membiarkan Yang Mulia menyadarinya sendiri. Nah, aku tahu kaisar selalu tertarik dengan pembuatan keramik. Beberapa hari yang lalu, di daerah Bei Huang Ximing, aku menemukan tempat kerajinan keramik. Tempat terbaik dari seluruh tempat kerajinan. Tetapi diawasi dengan ketat oleh Xuan Ming. Jika kau bantu aku membuat pedang pendek ini, maka aku akan memberitahukan di mana tempatnya. Jika kau minta, dia pasti akan memberimu. Bagaimana jika aku berikan bahannya padamu? Kau sendiri yang membuatnya. Aku dan Xuan Ming ada masalah. Kau juga akan tahu itu. Beberapa tahun lalu saat aku makan malam di rumahnya, istrinya tertarik pada aku. Setiap hari menuliskan puisi cinta padaku. Karena hal itulah dia masih dendam padaku. Aku ini tidak suka berhutang pada orang lain. Juga tidak suka memaksa orang dengan kekuasaan. Kau kembali, ganti semua benda di kediamanmu dari keramik menjadi emas. Kemudian beritakan pada orang lain, mengatakan kalau kau alergi dengan keramik. Keramik yang semakin baik, alergimu semakin parah. Tahun ini kau ulang tahun. Xuan Ming pasti akan memberimu banyak sekali benda keramik bagusnya padamu. Kau berikan lagi padaku. Ada masalah? Tidak ada. Kalau begitu kita sepakat. Akan aku tinggalkan gambar pedangnya padamu, nanti akan aku antarkan bahannya. Terima kasih, Kaisar. Anak ini gampang diajari. Aku ingin mencari bahan pembuatan pedang pendek. Kau mau ikut denganku?
Kaisar selalu memberikan makanan enak dan minuman enak. Kalau aku memang peliharaannya, artinya dia memang majikan yang sangat baik. Hah? Apa? Pen? Mana? Rubah kecil, akhir-akhir ini aku membaca buku dan tidak mengerti. Tapi Kaisar selalu saja bepergian. Menurutmu, apakah aku perlu menulis pesan agar dia bisa mengajariku? Jiheng hormat pada Kaisar. Yang dua ini kau yang menambahkannya? Oh. Lumayan. Apa? Bukan dia yang melakukannya. Kukira kau hanya bisa membaca buku. Tidak disangka bisa ini juga. Bahkan bisa mengerti gambar dari Lian Song ini. Bisa dengan tepat menemukan dua tempat sebagai penekanan. Kakakmu mengatakan pengetahuanmu luas. Ternyata benar. Jika kau mengerti hal ini dan tertarik pada ini, besok aku akan mulai membuat pedang. Kau bantulah aku. Bisa membantu Kaisar dan belajar hal baru. Tentu saja merupakan kehormatan bagi saya. Tetapi saya lamban dan takut menunda waktu Kaisar. Asalkan otak tidak bodoh, yang lain bukan masalah. Kenapa belajar menggigit orang dan menggigit penolongmu? Bukan salahku. Jihang yang sudah berbohong. Bukan dia yang mengubah gambar itu. Aku yang mengubahnya. Kaisar, ternyata kau hanya menganggapku sebagai peliharaan. Seming? Dewi. Aku menemukan arka yang bagus. Pantas saja kau begitu senang. Apa ini? Gambar yang dibuat untuk orang.
Seberapa aneh orang ini sampai bisa membuat mainan yang begitu mengerikan seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Yang Mulia Lian San yang ingin merayakan ulang tahun untukmu? Hah? Tindakan Kaisar tadi jelas-jelas untuk melindungi Jihang. Terjadi pertikaian antara aku dan Jihang. Kaisar malah memilih membantu Jihang. Dia tidak membedakan benar atau salah, tapi langsung memarahiku. Aku seharusnya pergi lebih jauh lagi. Tapi setelah Kaisar tidur, dia akan menyesal karena sudah menyalahkanku, kemudian mencariku untuk minta maaf. Tapi bagaimana kalau dia tidak menemukanku? Lebih baik aku ke tempat yang lebih dekat. Aku mau lihat dulu, Kaisar masih ada tidak? Ternyata Kaisar tidak mencariku. Kenapa Jihang juga ada di kamarnya? Di tempat ini, menyimpan pedang panjang di kotak besi. Dan dalam kotak besi disembunyikan jarum besi, membuat senjata tersembunyi lainnya. Gambar Yang Mulia ketiga sungguh tiada duanya. Dan untuk bagian akhir ini, saya sudah berpikir lama, tapi tidak tahu apa kegunaannya. Guru? Katakan. Maksud saya, apa guru bisa berhenti sebentar dan mengajari saya? Kau hanya perlu menggambar sesuai gambar yang diantarkan Yang Mulia ketiga saja. Hal yang segampang itu saja tidak bisa. Sepertinya dalam hal ini, aku lebih hebat dari Jihang. Inilah satu-satunya hal yang bisa aku menangkan dari Jihang. Tapi tugas ini direbut oleh Jihang. Hal yang segampang itu saja tidak bisa. Berdasarkan sifat Kaisar, apakah dia akan mengejek Jihang? Ini adalah sebuah katup. Jika dibuka, potongan pedang bisa disimpan. Lian Song menggambarnya dengan gampang. Mengerti? Mengerti. Dua bagian di siang tadi, Lian Song menggambarnya dengan mudah. Bukankah kau mengubahnya dengan baik? Sebenarnya dua bagian ini tidak sesulit yang tadi. Siang tadi, dua bagian itu mungkin hanya keberuntungan saya saja. Dulu, saya selalu membaca buku sendiri, hanya tahu sedikit hal. Tidak sebanyak yang saya pelajari malam ini dengan guru. Sekarang sudah malam. Saya ingin menyelesaikan gambar ini. Guru, jika saya bisa menyelesaikan gambar ini, apakah boleh memberi saya gambar ini sebagai hadiah? Baik. Jika kau mengantuk, istirahat saja. Besok saja menggambarnya. Tapi ini nanti akan menunda pekerjaan guru lagi. Dan lagi, saya ingin menyelesaikan gambar ini dan segera mendapatkan hadiah. Satu hari bukan apa-apa. Mengenai gambar, jika selesai, aku akan minta Chonglin mengantarnya. Kadang-kadang aku jadi merasa bodoh. Atau ada hal yang dilakukan Chonglin yang tidak sesuai dengan keinginan Kaisar. Dia selalu terbiasa menyakiti kami. Tapi dia tidak pernah menyakiti hati Jihang. Dia sangat lembut pada Jihang. Ternyata,
Kaisar juga bisa memenuhi permintaan orang lain. Hanya saja, dia tidak pernah begitu padaku. Dengar-dengar, Kaisar bersedia memakai pilnya. Dia sungguh baik pada Tuan Putri. Kaisar sangat berjasa kepadaku. Budi ini harus segera dibalas. Guru, jika menggunakan bubuk dari pil merah dan dibakar dengan keramik, mungkin keramik ini bisa menjadi warna merah mawar. Jiang memang beda. Kalau aku hanya bisa mengatakan, oh, barang-barang ini sungguh mahal. Sudahlah, aku jangan berada di sini lagi. Hanya sedih melihat mereka berdua. Kakiku kebas. Rubah kecil? Rubah kecil? Wah, lucu sekali. Rubah kecil, akhirnya kamu tidak melawan lagi. Sudah mengingatku kan? Awalnya di dunia 10 teratai, kamu begitu menyukaiku. Begitu tidak tega saat berpisah denganku. Kamu juga tidak tega meninggalkan Kaisar. Tapi sekarang ada aku dan Kaisar yang memelihara kamu. Kamu sangat senang kan? Oh iya. Rubah kecil, lihatlah. Ini mangkuk yang aku dan Kaisar buat untukmu. Dulu selalu berpikir ingin membuat gambar apa sebagai lambang khususmu. Tapi tiba-tiba aku teringat, jika menggunakan kakimu, bukankah jadi lebih baik? Sebenarnya aku ini apa? Aku hanya mau berada di samping Kaisar. Aku berusaha begitu lama, hanya bisa sampai posisi peliharaan kesayangan saja. Aku tidak berguna. Aku adalah dewi kecil yang paling disayangi di negara Cinciuku. Meskipun kami ini hanya Cinciu dalam 9 alam langit dan tidak terlihat beraturan. Tetapi aku makan juga bukan pakai satu mangkok. Tidur juga bukan di tempat yang bulat. Saya hanya ingin mendekatinya saja. Apakah dia tidak menyukai saya? Dulu dia sangat menyukai saya. Kaisar, Akhir-akhir ini dia sangat ganas. Kurunglah dia. baik.
Jadi dia mengatakan aku ini ganas. Dia mengatakan itu padaku. Hanya ada ganas. Kaisar memerintah untuk mengurungmu, tapi aku tidak tahu kurung di mana, kurung sampai kapan. Tadi suasana kalian begitu tegang, aku jadi tidak bisa bertanya. Kalau begitu ikut ke kamarku. Rubah kecil masih tidak mau makan. Apa aku sudah bilang? Kalau Tuan Putri Jihang dari kecil sudah tidak bisa melihat darah. Tuan Putri Jihang sangat lembut. Meskipun hanya luka kecil, maka darahnya akan sangat banyak. Sejujurnya mendapat cakaranmu itu, lukanya cukup serius. Harus menggunakan banyak pil baru bisa mengobatinya. Itu sangat membuat orang khawatir. Sekarang, Kaisar mungkin tidak bisa memikirkanmu. Ku biarkan kau keluar jalan-jalan, berjemur matahari. Kau harus ingat, harus menghindari Kaisar. Agar Kaisar tidak bisa melihatmu dan menyalahkanku karena melepasmu. Aku tahu, hewan berbeda seperti singa salju hanya makan jamur suci. Tapi kau menyuapinya jamur suci. Bahkan aku tidak pernah memakannya. Biasanya itu adalah keunggulanku. Kau memperlakukanku seperti itu saat aku bermanja. Adalah peliharaan yang paling disayangi Kaisar di Istana Taichen. Aku mendengar mereka mengatakan bagaimana Kaisar menyayangimu. Mengira rumah sebagus apa, ternyata hanya terlihat seperti ini. Bukan apa-apa. Sekarang aku bahkan jatuh pada posisi harus berebutan kasih sayang dengan singa. Mengapa pergi begitu cepat? Kenapa? Langsung tidak senang? Aku mendengar kau memanfaatkan kasih sayang Kaisar sampai keterlaluan, tidak tahu diri sampai melukai majikanku Tuan Putri Jihang. Majikanku begitu baik dan pemaaf. Hari ini kau bertemu denganku, anggap kau siap. Memang seperti kata mereka, kau tidak bisa berbicara.
Ikan besar, ikan besar. Ayo. Yang mulia kecil, yang mulia kecil, ada apa denganmu? Yang mulia kecil, yang mulia kecil. Siming, lihatlah apa yang kubawa. Maaf merepotkan, meminta obat padamu masih harus Tidak mengantarkannya. masalah. Hei, menambah begitu banyak gula, efeknya akan berkurang. Siming, kau tidak peduli berhutang begitu pada banyak orang untuk meminta begitu banyak obat. Ini demi Dewi mana kau begitu perhatian untuk memasak obat ini? Jodoh buruk, semua jodoh buruk. Sudah beberapa hari tinggal di kediaman Siming. Dari kecil aku takut pahit. Tidak disangka Siming mengingatnya. Sekali lagi aku bertanya padamu, sebagai Dewi Agung yang tidak lemah, mengapa kau membuat dirimu seperti ini? Hah? Dewi Sembilan Alam, Dewi Agung dari Qingqiu. Tekad selama 2000 tahun, apa sudah harus dilepaskan? Apakah ada saran dari kalian? Aku ada saran, Ayah. Pernikahan Kaisar seharusnya direncanakan lebih teliti. Pernikahan itu harus menunjukkan keagungan dari suku langit. Lapor Kaisar Langit. Tuan Iblis Suyang tiba-tiba mengusulkan pernikahan. Pasti ada niat tersembunyinya. Sulit dikatakan itu bukan rencana perang mereka. Dengan kekuatan suku iblis yang sekarang, bagaimana bisa melawan suku langit? Perang besar sebelumnya, Yang Mulia Ketiga dan saya sudah pernah ikut. Kekuatan suku iblis memang tidak bisa diremehkan. Bagaimana pendapat Kaisar? 2 hari lagi akan menjalankan upacara besar. Mengangkat Kaisar dengan hormat. Sudah, jangan lihat, tidak ada yang mencarimu. Sepertinya mereka tidak tahu kau menghilang. Aku juga tidak ada kerjaan. Aku mencari tahu tentangmu. Dengar-dengar,
Kau melukai Tuan Putri dan kau dikurung oleh Kaisar, ya kan? Apa lukamu ini balasan dari Tuan Putri itu? Hah? Dua hari lagi Kaisar akan menikah. Yang dia nikahi adalah Tuan Putri dari suku Iblis. Apa rencanamu? Aku tahu rencana mereka akan menikah, tapi tidak disangka begitu cepat. Apa kau ingin kembali ke Qingqiu? Tekad 2000 tahun lebih bisa bertahan sampai sekarang itu tidak mudah. Dulu, di samping Kaisar tidak ada orang lain. Kau menyukainya, termasuk kegigihan yang baik. Sekarang dia akan menjadi suami orang lain. Jika kau masih seperti ini, aku takut perasaan ini akan menjadi kegigihan yang dibenci orang lain. Jika membuat diri sendiri masuk terlalu dalam, kehidupan kedepannya tidak akan bahagia. Kehidupan begitu panjang. Mengapa kau mau tidak bahagia? Wanita Qingqiu tidak akan bisa menerima diri sendiri yang begitu tidak punya harga diri. Apa kau ingin menjumpainya untuk yang terakhir kali? Tunggu, aku tahu. Ini adalah pavilionku. Guru, sepertinya Soying sudah lapar meski belum waktunya makan. Bagaimana kalau berikan dia sebuah jamur suci dulu? Majikan pria yang tampan, majikan perempuan yang cantik, dan juga peliharaan suci yang mengerti bahasa manusia dan mendapat kasih sayang dari keduanya. Gambaran ini begitu indah, sangat bahagia dan serasi. Mau pergi? Pedang yang ada di tangan Kaisar seharusnya adalah hadiah dari Yang Mulia Ketiga untuk Cheng Yu. Dia menggunakan bunga volley untuk mencoba berat dan kecepatan pedang. Jika dia terlalu berat, kecepatannya pasti akan lambat. Angin dari berat pedang pasti akan menghembus pergi setiap kelopak bunga. Tidak usah mengatakan membelahnya menjadi dua. 落花烧软玉，风起吻菩提，嘴角弯弯笑端倪，眉目处落心曲，缘字正提笔，相思变淋漓，谁的倾城笑人间语？ 流年入骨了相思路，领悟于相思处，还是
相思，不得相思，相思几多篇幅，缘分无字的书，莫想情深的毒，谢幕的几番彻骨，最怕 Kita pernah begitu dekat, tapi kau tidak pernah melihatku. Semuanya akan baik-baik saja. Is 匆忙的遗憾中，我还不完的亏欠。